Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Di hadapan saya ini ada sebuah TV Panasonic LED 32 inci dengan kerusakan teman-teman. Ini dia mati total ya. Dari usernya itu penyebabnya katanya tegangan di PLN-nya itu drop ya, sehingga mengakibatkan seperti ini. TV-nya dalam kondisi mati total. Oke, kita akan coba nyalakan teman-teman. Ini ada colokan saya coba nyalakan. Kita lihat ya, untuk lampu indikatornya di bagian bawah biasanya atau di samping sini. Ini tidak ada kelihatan sama sekali nyala teman-teman ya. Oke, berarti kalau seperti ini indikasi kerusakan bisa terjadi kerusakan di area power supply atau PSU ya teman-teman ya. Oke, saya akan buka TV-nya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke teman-teman ya, hampir saya lupa ya, tipe TV-nya ini ya, saya perlihatkan saja. Ini dia modelnya Panasonic model TH32D302G ya. Langsung saja teman-teman ya, kondisi mesin di bagian dalam seperti ini. Ini bekas kerjaan saya teman-teman ya, kalau nggak salah pernah saya kerjakan TV ini dengan menggunakan, karena bermasalah di area backlight ya, jadi saya gunakan step up seperti itu. Sekarang ini yang bermasalah pastinya mungkin besar kemungkinan di bagian regulator ya. Oke, saya akan ambil ammeter saya dulu. Kita coba tes ya teman-teman ya. Kita telusuri ya. Kita ke skala DC dulu. Bentar ya. Oke, bisa kelihatan enggak? Bisa ya. Oke, kita ukur ya teman-teman. Karena kita sudah masukkan tadi tegangan, berarti kemungkinan besar mungkin ada tegangan, kalaupun ada ya, di elko terbesar area regulator di sini. Kita coba cek ya teman-teman. Oke, tegangannya tidak ada ya, berarti kemungkinan besar fuse-nya putus ini teman-teman. Coba saya tes fuse ya. Kita ke skala ini, skala dioda aja, bisa di buzzer, bisa juga teman-teman untuk dengar ya, kalau dia tersambung apa enggak. Ini ya, saya konekkan seperti ini. Kalau dia putus berarti dia tidak bunyi teman-teman. Ini fuse-nya ya. Oke, ini putus. Kita cari yang short ya, pasti short ini teman-teman. Kita coba di dioda penyiar tegangan AC ke DC ya. Ini short ya. Tapi ini belum tentu short ya teman-teman. Kita akan cari tersangkanya. Kira-kira apa yang short ya? Ini sudah pasti short. Kalau kita ukur di sini, elko terbesar regulator pasti short juga ya. Nah itu ya teman-teman. Kalau begitu saya akan buka mesinnya supaya kita lebih enak untuk memperbaikinya ya teman-teman. Saya akan pisahkan dulu dari bodi TV-nya. Oke teman-teman ya, ini saya sudah buka supaya kita leluasa untuk mengecek ya. Ternyata yang saya buka adalah MOSFET-nya teman-teman ya. Ini pasti jebol ya. Rata-rata kalau TV seperti ini, kalau kerusakan fuse-nya putus, ini pasti yang kemakan ya. Ini MOSFET-nya short, saya sudah lepas. Ternyata di dioda penyiar tegangan AC ke DC juga ada dua yang short ya teman-teman. Yang ini ya, saya coba tes dulu. Ini perhatikan teman-teman ya. Nah ini, ntar saya di skala buzzer ya. Nah itu short ya, ini ada dua short ya. Oke, saya akan cabut dulu teman-teman. Jadi rencana ini saya akan pakaikan gacun teman-teman, karena terkendala dari alat seperti ini saya tidak ada punya juga ya teman-teman ya. Jadi kita pakai nanti gacun yang versi terbaru lagi ya, seperti ini. Gacun yang ini bisa sampai tegangannya ini teman-teman, dia bisa bawa TV yang 43 inch sampai 50 inch ya. Dia punya tegangan outnya itu 5 sampai 24 volt teman-teman. Skemanya sudah ada dan pemasangannya sangat simpel ya. Untuk gacun seperti ini dia cuma menggunakan 4 kabel saja. Oke, nanti pemasangannya saya akan perlihatkan. Yang jelas syarat untuk kita memasang gacun seperti ini, dipastikan dulu teman-teman fuse-nya bagus, dioda penyiar tegangan AC ke DC-nya bagus. Nah itu ya syarat utama ya, mutlak harus sama ya. Kemudian pastikan juga di area primernya di sini tidak ada yang short ya. Oke, kalau begitu saya akan coba buka dulu diodanya teman-teman, lalu saya akan carikan pengganti ya. Kita akan pasangin gacun. Oke teman-teman ya, ini ada dua buah dioda yang short ya. Nomornya juga ini saya tidak perlu perhatikan berapa nomor ya. Dia pakai berapa ini teman-teman? H68207 ya, nomor seri diodanya ya.
H68207. Ini yang short ya. Kemudian fuse-nya putus pastinya. Fuse-nya ini menggunakan berapa ini teman-teman? Oh, 15 ampere ya, 250 volt. Oke. Saya akan carikan dulu teman-teman ya, baru kita akan pasang gacunnya. Oke teman-teman ya, saya buka aja untuk mesinnya biar kita lebih mudah untuk memperbaiki ya. Ternyata saya cek juga teman-teman di area sekundernya juga bermasalah ya. Dioda ini short ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat ya. Jadi pastikan semuanya harus tidak short ya, baru bisa kita pasangin gacun. Kalau masih bermasalah seperti ini teman-teman, maka tidak akan membuahkan hasil ya. Ini saya tes dulu. Nah ini short ya. Coba kita ke dioda ini. Nah ini juga short. Oh enggak ya, aman ya. Coba dulu saya tes ya. Oke. Hasil untuk WhatsApp. Oke aman ya ini. Ini juga aman. Nanti teman-teman ya, saya akan carikan dulu spare partnya ya. Jelas saya akan melakukan pergantian ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Saya tes dulu ini. Oke, ini aman ya. Oke, saya akan carikan dulu teman-teman ya spare part yang rusak ini. Ada 3 buah spare part ya. 2 buah dioda, 1 fuse, dan kemungkinan besar juga dioda ini yang short juga teman-teman. Oke, nanti saya akan kembali ya setelah dapatkan spare partnya teman-teman. Kita akan pasang, lalu kita akan pasang gacunnya, kita tes ya. Oke teman-teman ya, untuk pemasangan gacun hari ini nggak jadi teman-teman ya. Nanti di tutorial selanjutnya saya akan buatkan lagi gimana cara kita memasang gacun seperti ini. Saya kembalikan ke standarnya teman-teman. Kebetulan teman punya MOSFET yang ini ya, dan saya mengecek juga untuk PWM-nya ini. Alhamdulillah tidak terkena juga, tidak terimbas ke PWM ya, karena biasanya kerusakan seperti ini IC PWM-nya itu pasti kena, tapi ini enggak ya teman-teman ya. Oke, yang saya lakukan teman-teman, melakukan pergantian FET ya yang di sini. Kemudian dioda penyiar tegangan AC ke DC ya, ini saya sudah ganti juga dua biji ya. Ntar tak perlihatin dulu yang saya ganti teman-teman. Ini ya, ada fuse saya sudah ganti juga. Kemudian dioda penyiar tegangan AC ke DC udah saya ganti 2. Dan yang tadi yang short terakhir teman-teman, ini dioda ya yang besar ini saya sudah ganti juga. Dan sekarang tinggal kita pasang kembali ya. Saya akan pasang kembali untuk rangkaian step up-nya ini. Saya pasang kembali teman-teman, lalu kita akan tes TV-nya. Oke teman-teman ya, ini saya sudah rapikan TV-nya ya. Semua kabel-kabel colokan saya sudah pasang, termasuk kabel inverter step up-nya juga saya sudah konekkan ke BL-nya ya. Jadi komponen yang rusak itu adalah teman-teman ini 2 buah dioda penyiar tegangan AC ke DC ya. Kemudian MOSFET jebol, kemudian fuse-nya juga putus. Dan 1 dioda yang besar ini teman-teman, ini juga short ya. Cuman saya cari tadi nggak tahu di mana itu spare partnya ya. Oke, itu yang saya ganti. Dan sekarang kita langsung saja tes tegangan teman-teman. Kita masukkan tegangan ya. Saya geser dulu lampu HP saya seperti ini. Kita lihat lampu indikator di sini ya. Kalau dia nyala berarti tegangan sudah masuk ya. Ya, nah itu ya teman-teman. Sudah nyala ya lampu standby-nya ya. Sekarang kita start dulu TV-nya. Apakah dia mau start? Mudah-mudahan ya. Bentar, belum. Ya, sudah start ya. Nah, itu sudah start teman-teman. Sekarang kita angkat ya. Kita akan lihat. Nah, itu ya teman-teman. Gambarnya sudah muncul ya di bawah tuh. Ini model HDMI ya. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup ya. Demikian dari saya channel Labis Service. Jika cara menjelaskan saya tadi ada yang kurang jelas, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.